Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan menganalisis dua isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu isi pencucian uang lewat kripto dan adanya tindak pidana korupsi sebanyak 271 triliun. Namun, isu utama yang akan kami bahas yaitu adanya tindak pidana korupsi sebanyak 271 triliun. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Adapun penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu kurangnya wawasan kebangsaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, lemahnya hukum yang terjadi di Indonesia, serta adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kami menganalisis solusi agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang pertama, memberikan pengetahuan wawasan kewarganegaraan. Dalam hal ini tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun melakukan implementasi secara langsung di lapangan yang dilakukan sejak di bangku sekolah dan perkuliahan. Yang kedua, perlu adanya reformasi hukum untuk memperbaiki hukum yang sudah ada sehingga menutup celah terjadinya pelanggaran hukum, meningkatkan sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan hukum serta meningkatkan akuntabilitas bagi para pejabat publik, serta memperkuat kesadaran moral dengan memberikan pembekalan iman. Hal ini dapat membantu individu dalam memahami pentingnya integritas dalam menjalani kehidupan. Kasus ini. Lalu ada upaya untuk menghalang-halangi penyidik, yakni dengan menebar ranjau paku dan juga ancaman pembakaran alat berat tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Tony Tamsil. Kemudian ada dari PT RBT, dan yang terakhir ditangkap ke-16 ini adalah Harvey Muiz, perpanjangan dari PT RBT yang juga pemilik saham dari PT RBT itu sendiri. Nah, dari hasil praktek korupsi tata niaga timah ini kita harus menanamkan nilai-nilai bela negara agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Maka dari itu kami menganalisis nilai-nilai bela negara, yaitu Hero Saharjo. Mungkin Anda bertanya. Sebagai generasi muda ASN yang mencerminkan cinta tanah air terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat dilakukan melalui forum, seminar, atau diskusi anti korupsi, sehingga adanya pemahaman mengenai nilai-nilai integritas seseorang warga negara yang baik dan anti korupsi. Dalam mencegah korupsi, hal yang dapat kita lakukan dalam nilai dasar bela negara yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Partisipasi yang dapat kita lakukan sebagai individu yaitu mengawasi penggunaan dana publik, memilih pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab, mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar, mendukung penegak hukum, dan melaporkan praktik korupsi kepada pihak yang berwenang. Dengan hal tersebut, maka negara dapat berdaulat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang saya lakukan tadi adalah bela negara lewat jalur pembekalan iman, di mana pembekalan iman ini adalah salah satu cara untuk memperkuat semangat dan keberanian seseorang dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Dalam konsep bela negara, dengan memiliki keyakinan yang kuat, seseorang akan lebih siap untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Pembekalan iman memperkuat tanggung jawab moral individu terhadap masyarakat dan negara.
sehingga mereka lebih cenderung untuk menolak tindakan korupsi, yang tentu hal ini akan merugikan banyak terhadap negara. Sehingga apabila seseorang tersebut diberikan pembekalan iman, maka seseorang itu akan terhindar dari tindakan korupsi maupun yang lainnya. Terima kasih. Untuk mencegah korupsi, hal yang dapat kita lakukan dalam nilai dasar bela negara adalah dengan meningkatkan kemampuan awal bela negara kita. Sebagai contohnya adalah dengan memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia, bersyukur dan berdoa atas segala berkat dan rezeki yang Tuhan Maha Esa sudah berikan. Karena dengan kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka pikiran untuk korupsi akan hilang dengan sendirinya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasinya yaitu berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Pemberantasan korupsi ini juga merupakan tugas dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita selaku PNS Kementerian Perhubungan. Kita pun mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.